nama Presiden Partai Amanat Demokrasi Indonesia mau mendeklarasikan. Tapi sebelumnya deklarasi ini mau dengan tanpa syarat pun, tidak berbadan hukum. Deklarasi itu wajib buat anak bangsa. Boleh ditekankan ya. Jadi kalau belum apa-apa ini udah deklarasi. Deklarasi itu bebas, itu hak asasi manusia. Berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat lisan dan tulisan. Inilah salah satunya. Maka pada malam ini mungkin deklarasi ini akan disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Terima kasih. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan ikrar Pancabija. Kita ikuti sama-sama. Ikrar Pancabija. Ikrar Pancabija. 1. Kami anak bangsa Partai Amanat Demokrasi Indonesia. Kami anak bangsa Partai Amanat Demokrasi Indonesia Adalah insan yang mempunyai hak. Asal usul percaya dan takwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami anak bangsa Partai Amanat Demokrasi Indonesia. Adalah perintis dan pejuang kesetaraan untuk merealisasikan dan mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Pembela serta pengamal Pancasila. 3. Kami anak bangsa Partai Amanat Demokrasi Indonesia. Adalah titah amanat leluhur. Untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang berwatak historisitas. 4. Kami anak bangsa Partai Amanat Demokrasi Indonesia. Bertekad bulat. Melaksanakan hukum adat bangsa Indonesia. Untuk kesejahteraan lahir dan batin. Rakyat dan masyarakat adat. Secara adil, makmur, aman, tertib dan sentosa. 5. Kami anak bangsa Partai Amanat Demokrasi Indonesia. Setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasilais dan berbineka tunggal ika dalam bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Demikian ikrar yang sama-sama sudah kita ucapkan. Terima kasih, mudah-mudahan ini akan menjadikan bagian dari diri kita. Inilah yang disebut deklarasi, dan deklaratornya langsung sama Bapak Presiden. Jadi founding father deklarasi, ya deklaratornya adalah Majen Purnawirawan Berlian Sapei. Terima kasih, atur nuhun. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan apa yang kita
Belum. Tahan emosi. Tahan emosi. Ya, sini ya. Tiga. Ya, yang mau kentut tahan dulu. Abang kalinya. Ya, tiga. 3, 2, 1. Ya, ketiga ya. Bosan gayanya. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Siapa enggak? Pindah sana. 3, 2, 1. Sebentar, masih pada ngumpul. 20 ya. Bapak Ibu semua menyaksikan Bapak Presiden menerima ruh padi saat ini. Silakan didokumentasikan. Maaf Pak Presiden. Sebentar Pak Mari, menyaksikan ini adalah ruh padi ADART. Nah, maaf di kanan dulu. Ambil fan itu video itu perlu itu fan. Ada pulpennya. Pulpen. Ini anggaran dasar Jakarta 5 Maret 2025. Dewan Pimpinan Nasional Partai Amanat Demokrasi Indonesia, Ketua Majelis Titah Pilih Sepuh. Ayo Sob, pindahin ini orangnya. Ini nggak kelihatan. Dibuat video nih soalnya nih. Yang penting Pak turun. Dan kita sebagai dewan pakarnya ini anggaran dasarnya. Satu lagi. Iya, silakan diserah terimakan oleh Pilih Sepuh kepada Bapak Presiden dengan lantunan ucapan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Amanat Demokrasi Indonesia kepada Presiden Partai Amanat Demokrasi Indonesia, Bapak Maijen Purnawirawan Burli Samsudin. Saya terima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Amanat Demokrasi Indonesia tahun 2025. Amin. Ini adalah sejarah. Terima kasih. Mangga ke Pak Ibu pembawa acara kembali. Silakan. Foto. Ya, foto dulu. Iya. Nah. Luar biasa. Ya, wawancara. Jadi alasan pertama dari Presiden Padi ini tidak ada lain sesuai dengan bagaimana amanat demokrasi yang harus kita laksanakan ke depan. Secara khusus tujuan utamanya apa untuk pendirian partai ini? Secara khusus adalah untuk memperjuangkan kembali kepada amanat demokrasi, ya rakyat tetap berdaulat yang berbasis pada adat istiadat dan budaya. Tadi Pak Presiden mengatakan tujuan dari pendirian ini adalah memperbaiki kondisi ekonomi. Kita kan sudah tahu untuk saat ini kan begitu carut marutnya terkait dengan korupsi, adu domba, demo-demo dan sebagainya. Kira-kira nanti setelah pendirian ini, apakah Pak Presiden nanti bisa membantu kinerja pemerintahan Indonesia yaitu Jenderal Pak Prabowo? Itu seperti apa Pak Haji? Insya Allah semua yang dilakukan oleh anggota Partai Amanat Demokrasi Indonesia semuanya adalah untuk mendukung kepemerintahan. Kira-kira apa aja nanti program yang didukung? Program yang didukung semuanya kita akan dukung selagi itu memang sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Program jangka pendek, menengah, dan panjangnya apa aja dulu nih Pak untuk Partai Padi ini? Adalah untuk internalisasi dulu penyamaan frekuensi kepada nilai-nilai Pancasila, khususnya adat istiadat budaya. Dari 28 provinsi ya? 38 provinsi, ya. maaf. Itu kebanyakan nanti untuk para anggotanya itu
kebanyakan kalangan milenial atau bagaimana? Apakah nanti dari masing-masing job pekerjaan atau nanti tidak ada militer dan lain sebagainya? Tidak ada batasan, seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia. Jumlah total anggotanya berapa Pak Presiden? Untuk jumlah total Seluruhnya Hampir 3 juta. hampir 3 juta ya. 3 juta. Siap. Harapannya aja Pak Presiden dengan deklarasi dari Partai Padi ini apa Pak Presiden? Harapan kedepannya? Bagaimana? Harapan ke depan dengan adanya partai. Suara itu sih. Ya, harapan kedepannya kembali lagi kita akan mengembalikan sesuai dengan amanat demokrasi. Bagaimana menjadikan suatu pemerintahan yang stabilitas politik, kemudian mencegah kesewenang-wenangan dari pemerintah, kemudian mengembalikan semuanya kepada untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oke, lagi mau tanya dari Pak Ramadan mungkin barangkali silakan. Partai Amanat Demokrasi ini adalah tujuan di sini kita ciptakan adalah persamaan. Dari kelemahan-kelemahan kita jadikan satu kekuatan anak bangsa sehingga menjadi Partai Amanat Demokrasi Indonesia. Jadi di Partai Padi ini tidak ada raja beras, tapi kami adalah butiran-butiran beras yang siap mensukseskan program pemerintah dan siap bekerja sama untuk kemaslahatan umat bangsa dan negara. Saya rasa itu. Baik, terima kasih. Satu lagi deh Pak Presiden, tadi saya baru ingat terkait dengan hukum adat, apakah nanti akan dikembalikan lagi bentuk di setiap daerah supaya hukum adat ini bisa dijunjung tinggi kembali, karena kan kita sudah kehilangan ini. Gimana Ya, Pak Presiden? Kembali kepada sejarah, Ya. harus, karena itu adalah titah amanat leluhur yang sebagai dasar bagaimana mengkristalisasi di dalam Pancasila ini yang sebagai dasar negara kita. Terus untuk gaya hidup untuk zaman sekarang ini kan Pak Jokowi kan dulu kan pernah menyampaikan bahwa kita akan kembalikan itu budaya nasional, baik itu produknya sendiri dan sebagainya. Karena kan saat ini kan para milenial ini terjebak dengan budaya-budaya asing, itu seperti apa? Karena itu akan mempengaruhi adatnya itu loh. Ya, Nah, itu itulah gimana, yang menjadikan suatu proses kita ya kan kembali kepada dari mulai hukum-hukum adat, tokoh-tokoh adat ya kan kita menghidupkan itu semua di daerah-daerah. Pak, strategi Bapak untuk membesarkan partai ini apa, Pak? Strateginya. Ya tidak ada lain ya kan, semuanya adalah strategi saya bagaimana kita tumbuh bersama, maju bersama untuk solusi rakyat Indonesia. Ya. Yang akan kita buat nanti ya, secara bagaimana kekuatannya, bagaimana kemampuannya dan gelarnya sampai ke akar rumput. Satu lagi untuk deklarasi nasionalnya. Deklarasi nasional insya Allah tanggal 13 Maret. Habis Lebaran. Ya. Boleh dijelaskan untuk izin-izinnya tadi yang dijelaskan untuk ini kan belum ada izinnya kan? Ya itu tolong dijelaskan itu kapan nanti untuk disesuaikan dengan Kemenhukam. Nah kita segera mungkin karena kita sedang berproses dan itu sudah ada semua konsepnya. Karena menunggu ya kan masalah deklarasi untuk presidennya dulu sebagai ketua partai, sebagai ketua umum, karena itu harus dipertanggungjawabkan secara legalitas nanti. Secara legalitas. Apa mungkin ada tambahan Ya, sendiri? maksud dan tujuannya tidak lain mensejahterakan lahir batin bangsa Indonesia. Itu karena kami ini adalah benih-benih yang memang tidak bisa nampak, tapi sekarang mulai nampak. Jadi tujuan ke depan itu adalah mensejahterakan lahir batin, mendukung konstitusi menuju adil dan makmur. Itu aja. Lagi kembali ke Pak Presiden, persiapan menjelang pemilu 2029, Presiden kota sudah dihapus. Itu kan berarti kan masih ada untuk persiapan untuk pemilihan calon presiden nantinya. Itu gimana tanggapannya? Boleh sedikit apa? Kalau tanggapannya persiapan ya, pemilu 2029. untuk persiapannya apapun kita akan persiapkan alternatif satu maupun alternatif keduanya. Kita akan persiapkan apapun keputusan dari pemerintah. Oke, siap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya.